Assalamualaikum Bu Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Mut, Alhamdulillah kabarnya sangat baik dan luar biasa. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu kok kelihatannya tidak seceria biasanya ya. Kalau boleh tahu apa ada masalah Bu kira-kira? Iya Pak, benar. Nah, sebenarnya sih saya memang ada sedikit bermasalah Pak. Namun saya itu bingung mau mengutarakannya kemana. Nah, apakah Bapak ada waktu untuk saya? Mohon maaf loh Pak, kalau saya mengganggu kesibukan Bapak. Hmm, Insya Allah Bu Putri kalau saya ada waktunya dan jangan sungkan, jenengan tidak ganggu kok. Betul. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya itu merasa tidak nyaman. Nah, pikiran saya itu tidak bisa tenang dari kemarin. Yang Ibu harapkan berarti nanti hasil dari pembicaraan kita ini apa kira-kira ya? Saya sih itu berharap nanti akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya nanti. Baik. Masih ada hal lain yang ingin didapatkan Bu Putri? Apa ya? Oh iya Pak, saya juga berharap nanti akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Iya Bu Putri ya. Semoga kita berdoa kita nanti bisa mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang Ibu alami ya. Silakan diceritakan Bu bagaimana itu kejadiannya atau hal yang membuat Ibu tidak nyaman tadi. Iya, jadi begini Pak, beberapa hari yang lalu itu kepala sekolah saya melakukan supervisi di kelas. Nah, ketika supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Mendapat teguran dari kepala sekolah. Kok bisa Bu ya? Iya, nggak tahu juga sih. Tapi kalau menurut saya, sebenarnya masalah ini tidak serius sih. Tidak serius? Tidak seriusnya seperti apa Bu? Itu, Pak, Bapak Kepala Sekolah kemarin itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Proses mengajar jenengan dikritik. Iya, betul. Berarti ada yang kurang Bu ya berarti. Atau bagaimana itu kok bisa dikritik oleh Bapak Kepala Sekolah Bu? Jadi beliau itu sepertinya keberatan ketika saya mengajar tapi tidak memakai media pembelajaran yang menarik. Nah, sehingga beberapa peserta didik saya itu terlihat bosan dan tidak betah mengikuti pembelajaran itu. Oh alah, seperti itu. Kemudian tanggapan Ibu gimana terhadap respon atau kritikan dari Bapak Kepala Sekolah tadi Bu? Kalau saya sejujurnya kemarin sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu sudah menggunakan buku paket dari Kemendikbud dan juga buku pegangan buat peserta didik atau yang dinamakan LKPD. Nah, bagi saya itu sudah mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau itu agaknya kurang berkenan begitu, Pak. Oh alah, ya. Jadi masalahnya begitu. Begini Bu, kalau boleh saya bertanya, selama ini
apa saja yang telah Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar itu? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya sudah menggunakan buku paket dan juga LKPD. Nah, terkadang saya juga sudah menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Itu sudah banyak Bu ya yang dilakukan. Tapi begini Bu, kalau boleh saya tahu ini, kenapa Ibu enggak menggunakan apa namanya, media pembelajaran yang lain Bu ya, yang lebih menantang gitu ya? Yang lebih menantang. Kalau menurut saya itu apa ya, metode pembelajaran yang saya gunakan itu sudah cukup gitu Pak untuk memudahkan dan menyenangkan peserta didik. Nah, menurut saya juga peserta didik itu sudah termotivasi mengikuti pembelajaran. Jadi saya tidak membuat media pembelajaran yang menantang itu. Soalnya kan apa ya Pak, itu juga membutuhkan waktu yang lama gitu. Ya, 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 ya. Ya begini Bu, sebenarnya sih sudah bagus lah. Namun begini, murid-murid kita kan karakternya juga beragam, profilnya juga banyak macamnya, istilahnya berbeda-beda ya. Dari sisi itu Ibu sudah merespon apa belum tentang keragaman mereka itu Bu? Oh iya, betul juga apa yang dikatakan Bapak. Mengapa ya saya tidak kepikiran seperti itu? Dan selama ini memang sih menurut saya masih ada beberapa peserta didik yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itu dia Bu. Jadi pentingnya media pembelajaran ya. Mungkin ini harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan media karena memang keragaman dari siswa-siswa panjenengan itu mungkin. Iya, benar sekali Pak. Ada benarnya juga sih seperti itu ya. Selanjutnya Bu, dari apa yang kita bahas bersama saat ini, kira-kira sudah mulai timbul rencana apa tidak Bu Putri tentang pemecahannya ini? Setelah ini sih saya nanti akan berencana untuk membuat RPP atau rencana pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, agar nantinya peserta didik saya lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran yang saya berikan. Nah, itu dia. Itu rencana yang sangat bagus, Bu. Apa masih ada hal lain, Bu, yang ingin Ibu rencanakan lagi untuk menghadapi masalah tersebut? Oh iya Pak, nanti saya juga akan berencana untuk menemui Bapak Kepala Sekolah. Dan saya nanti akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan media pembelajaran secara konsisten. Di samping itu juga meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah mengenai bagaimana cara menjalankan proses pembelajaran yang baik. Hebat sekali, Bu. Hebat sekali. Kemudian Bu, kalau dengan proses kegiatan belajar mengajar panjenengan selanjutnya bagaimana? Iya Pak, setelah ini nanti saya akan memulai untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, selain itu saya juga akan memberikan ice breaking, kemudian membuat permainan atau game kepada peserta didik saya, menggunakan lagu-lagu pembelajaran juga dengan menyesuaikan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Wow, amazing. Hebat sekali Bu. Luar biasa sekali. Kemudian begini Bu, langkah-langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju sekali dengan ide itu.
Iya, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur dari tadi itu saya takut salah dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya Bu, sama saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu sudah merasa lega karena sudah ya mendapat solusi pemecahan dari masalah yang Ibu hadapi. Kemudian begini Bu, komitmennya Ibu apa ini kira-kira untuk pelaksanaan rencana tersebut? Gini Pak, kalau mengenai hal itu secepatnya nanti saya akan eksekusi. Nah, selalu tatap muka ke depan dalam proses kegiatan pembelajaran yang bisa menyenangkan peserta didik sesuai kebutuhannya dan juga bisa membuat peserta didik belajar dengan nyaman dan betah di kelas. Untuk dukungan Ibu perlu ada komitmen dari seseorang atau bagaimana ini untuk dukungan atau ya komitmen apalah untuk mendukung kegiatan tersebut? Iya, sangat perlu itu, Pak. Nanti saya akan melakukan komunikasi dengan teman-teman guru di sekolah, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, ide yang bagus sekali. Berarti dengan berkolaborasi nanti ya dengan teman-teman sejawat di sekolah Anda ya? Iya, betul Pak, seperti itu. Oke. Begini Bu, semoga semuanya nanti dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat ya kembali bersama dengan anak-anak dengan suasana yang lebih tenang dan lebih nyaman Bu. Ya, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk peserta didik kita. Alhamdulillah tadi Pak Mut sudah melaksanakan dan menjadi coach dengan baik sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kalau menurut saya sih tadi Pak Mut sudah sesuai dengan alur Tirta, karena yang pertama tadi mengenai tujuan umum, Bapak sudah menanyakan apa harapan atau tujuan dari hasil pembicaraan kita hari ini. Nah, itu sudah masuk ke dalam itu yang pertama, tujuan umum. Kemudian untuk identifikasi masalah, menurut saya Bapak juga sudah menyampaikan sesuai alur ini, seperti kalimat yang tadi Bapak meminta untuk menceritakan permasalahan yang dialami oleh Puji, kemudian sudah menggali dari permasalahan saya yang saya alami. Kemudian untuk yang ketiga yaitu rencana aksi, tadi seperti yang Bapak sampaikan pada kalimat yang pertama, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana saya selanjutnya. Nah, itu berarti sudah masuk rencana aksi, tindakan, strategi atau rencana yang ingin saya lakukan selanjutnya. Berarti itu sudah masuk ke dalam rencana aksi. Kemudian untuk yang terakhir mengenai tanggung jawab, menurut saya juga sudah masuk ke dalam alur ini. Karena tadi Bapak sudah menanyakan mengenai komitmen untuk menjalankan suatu rencana, kemudian batas deadline-nya, dan juga mengenai dukungan selanjutnya untuk melaksanakan komitmen tersebut. Seperti itu Pak tanggapan dari saya.